Menantu Super Han San Qian. Bab 6261, merekrut murid lain. Benar sekali. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Strain Bull, kau harus memikirkannya baik-baik. Kuer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kura-kura tua dan Kuer saling memandang. Jarang sekali kedua musuh itu berdiri di garis depan yang sama. Strain Bull agak malu. Salah satu alasannya adalah kepribadiannya, dan yang lainnya adalah karena ia jarang berurusan dengan orang. Meskipun kura-kura tua dan Kuer berada dalam situasi yang sama, kedua binatang buas itu telah berdebat satu sama lain untuk waktu yang lama, jadi dianggap bahwa mereka memiliki seseorang untuk diajak bicara. Namun, ia, di makam kuno itu, sendirian, dan kuburan itu gelap sepanjang tahun. Ia telah lama mengembangkan kebiasaan tidak pandai berkomunikasi dan berbicara. Namun, Strain Bull bukanlah orang bodoh. Kekuatan tempur Han San Qian yang kuat dan pikiran yang cerdas membuatnya sangat mengaguminya, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk mengambil langkah itu, atau ia malu untuk mengambil inisiatif untuk mengambil langkah itu. Namun, sekarang Han San Qian telah mendapatkan restu dari seorang ahli ramuan baru, yang sama sekali berbeda. Ini terkait dengan kepentingan vitalnya sendiri. Hidup dengan pria yang kuat dan kaya seperti itu bukan lagi masalah apakah saya baik-baik saja atau tidak, tetapi masalah seberapa baik saya akan berkembang di masa depan. Siapa yang tidak akan tergoda? Memikirkan hal ini, sapi aneh itu berlutut di depan Han San Qian dan berkata, jika Tuan Han tidak keberatan, terimalah aku sebagai saudaramu. Meskipun aku belum menjadi orang bebas, aku dapat menjamin bahwa tidak peduli apakah aku keluar dari sini atau tidak, aku akan menjadi salah satu saudara Tuan Han yang paling setia. Kura-kura tua itu tersenyum tipis, dasar sapi bodoh, akhirnya kau mendapatkannya. Meskipun menerima sapi aneh ini hanya masalah waktu, bagaimanapun juga, Han San Qian membawa mereka ke bawah tanah untuk menyelamatkan sapi aneh itu. Jika kedua belah pihak tidak memiliki hubungan seperti itu, Han San Qian tidak akan melakukannya. Namun, ini hanya hal-hal yang dangkal atau hal-hal yang belum terjadi. Sebenarnya ada perbedaan antara dia dan secara aktif mengenali tuannya dan mengonfirmasi hubungan tersebut. Selain itu, yang terpenting adalah hal ini terkait dengan sikap seekor sapi asing. Sekarang, sapi asing itu akhirnya mengenali tuannya dengan patuh, dan Kuer dan yang lainnya sangat senang. Han San Qian tentu saja tidak menolaknya, dan dia bahkan sangat senang karenanya. Kekuatan orang ini, banteng aneh, tidak terduga. Meskipun tampaknya tidak terlalu kuat untuk kekuatan Han San Qian saat ini, kekuatan dan potensi binatang purba itu sendiri telah menentukan masa depan banteng aneh itu menjadi tidak terbatas. Mereka hanya disegel karena berbagai alasan, atau kekuatan mereka melemah. Pada waktunya, begitu mereka pulih, mereka pasti akan menjadi tangan kiri dan kanan Han San Qian yang benar-benar kuat. Jadi, apa alasan Han San Qian untuk menolak? Sama sekali tidak. Bangunlah, banteng aneh, sebenarnya tidak perlu ada etiket seperti ini di antara kamu dan aku. Kita telah mengalami begitu banyak hal di antara kita, dan persahabatan yang kita miliki sudah tak ternilai harganya. Han San Qian berkata sambil tersenyum. Saudaraku, kamu tidak bisa mengatakan itu. Persahabatan persaudaraan yang disumpah lebih penting daripada persahabatan kawan seperjuangan. Meskipun mereka semua adalah teman hidup dan mati, jelas bahwa yang pertama lebih solid. Beberapa perasaan masih perlu diungkapkan. Kura-kura tua dan burung pipit itu mengucapkan kalimat demi kalimat, pada dasarnya memainkan peran pembantu yang mutlak. Inilah yang membuat Han San Qian senang mendengarnya, lagi pula, Han San Qian hanya bersikap sopan. Meskipun dia sangat ingin menerima bergabungnya sapi aneh itu, Han San Qian tetap perlu mempertimbangkan etiket. Sapi aneh itu langsung naik ketika dia melihat anak tangga, berlutut di tempat dan berkata, silakan setuju, Tuan Han. Han San Qian tersenyum dan mengangguk, baiklah, kalau begitu, maka kita akan menjadi sahabat hidup dan mati mulai sekarang. Kura-kura tua itu adalah yang pertama mengambil alih, jadi dia secara alami adalah saudara laki-laki kedua. Meskipun Kuer mengakui saya sebagai tuan, kami juga memiliki persahabatan yang sama, jadi dia adalah saudara perempuan ketiga. Jika Anda tidak keberatan, jadilah saudara laki-laki keempat, oke.
Mendengar kata-kata Han San Qian, sapi aneh itu mengangguk berulang kali. Tuan Han, tentu saja tidak ada masalah dengan pengaturan Anda. Kura-kura tua itu tersenyum tanpa berkata-kata, sudah saatnya, dan kau masih Tuan Han. Aku katakan kau, sapi bodoh, bagaimana kau bisa sebodoh sapi? Tidak buruk. Kueer juga tersenyum. Sapi aneh itu tiba-tiba terbangun. Bab 6262 Kakak Besar. Kakak, terimalah salamku. Si banteng aneh bersujud dengan tergesa-gesa. Han San Qian tersenyum dan mengangguk. Ahem. Si kura-kura tua itu juga mengatakan sesuatu dengan sok. Kakak kedua. Kakak ketiga. Setelah memanggil beberapa kali berturut-turut, si banteng aneh tidak merasa sedikit pun tidak nyaman. Sebaliknya, dia sangat senang. Si kura-kura tua dan Kueer memang seangkatan dengannya, jadi tidak ada salahnya memanggil mereka kakak dan adik. Sedangkan Han San Qian, mereka seharusnya menjadi saudara angkat, jadi wajar saja jika dia menjadi kakak tertua. Han San Qian, si kura-kura tua, dan Kueer saling tersenyum, lalu melangkah maju bersama dan menariknya. Mulai sekarang, kita berempat akan menjadi saudara angkat dalam arti sebenarnya. Aku tidak akan banyak bicara lagi, tetapi satu-satunya hal yang penting adalah kita berbagi hidup dan mati, dan kekayaan bersama. Kata Han San Qian. Si kura-kura tua dan dua orang lainnya mengangguk dengan gembira. Kakak, mari kita berbagi kesulitan bersama. Benar sekali, kita bukanlah teman yang hanya peduli dengan makanan dan minuman, jadi kita harus berbagi kebahagiaan bersama, dan kita harus menanggung kesulitan ini bersama-sama. Benar sekali. Melihat keempat saudara yang baru disumpah itu begitu bahagia, Xiaonu dan Lian Hua merasa iri sekaligus senang untuk mereka. Baiklah, jangan bicarakan hal lain, mari kita rayakan. Han San Qian langsung mengambil bahan-bahan yang telah disiapkan sejak lama, membagikannya kepada semua orang, dan menuangkan anggur berkualitas. Awalnya disiapkan untuk jamuan terakhir sebelum keberangkatan, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan sepenuhnya berguna saat ini. Semua orang mengambil anggur dan meminumnya. Kemudian, di tengah tawa semua orang, suasana berangsur-angsur meningkat ke puncak yang lebih kuat. Dibandingkan dengan sisi ini, di aula utama pria berpakaian hitam, pasar itu sangat sunyi, dan Anda hampir bisa mendengar suara jarum jatuh di sana. Aula tanah yang besar dan halaman belakang benar-benar kosong saat ini. Tampaknya telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan kesunyian itu menakutkan. Namun, jika orang ini memiliki perspektif, atau dapat melihat puluhan meter di bawah tanah, ia pasti akan menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Ada deretan mayat yang tergeletak rapi di bawahnya, tanpa pola sama sekali, seperti mayat-mayat di kuburan massal, tergeletak begitu saja di bawah tanah, membentuk kelompok besar. Di samping kuburan massal ini, terdapat beberapa makam besar. Yang pertama adalah makam No. 2 yang relatif rapi. Dibandingkan dengan kuburan massal, makam ini jauh lebih kecil. Akan tetapi, terdapat lubang dan kolam, dan makam ini juga jauh lebih rapi. Di dalamnya, terlihat jelas bahwa tetua agung, tetua keempat, dan 3 utusan khusus sedang berbaring. Sedikit lebih jauh, terdapat 2 makam tunggal, yang satu adalah kepala aula tua, dan yang lainnya adalah sulong. Sebagai kepala dan wakil kepala aula, perlakuan terhadap kedua orang ini jelas tidak ada bandingannya dengan yang lain. Mereka tidak hanya memiliki kamar tunggal, tetapi yang terpenting, lokasi makam mereka lebih dalam di bawah tanah, tetapi lingkungan sekitarnya lebih tenang. Mereka dapat menyerap lebih banyak yin qi di bawah tanah dan menyerapnya dengan lebih nyaman. Di makam sulong, pena digantung di dadanya. Pena itu masih memancarkan cahaya hijau redup, yang tampaknya menerangi makam kecil ini, tetapi juga tampaknya mengarahkan semacam kekuatan untuk mendekati mereka. Saat fajar hampir menyingsing, dan setengah jam sebelum lelaki berpakaian hitam itu terbangun, Sulong tiba-tiba membuka matanya. Ia tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa di luar masih malam. Sebaliknya, ia jelas-jelas merasa segar kembali. Ia tersenyum tipis dan menggenggam pena di tangannya, sepertinya kekuatan bumi memang kuat. 2 hari istirahat tidak hanya membuatku benar-benar bugar, tetapi aku bahkan merasa bahwa kultivasiku telah menembus 1 tingkat. Bahkan waktu yang sangat terbatas pun mulai memendek. Benar sekali, Sulong tidak terbangun tiba-tiba karena alasan lain.
Ia terbangun secara alami, dan alasannya adalah ia menggunakan pena bumi untuk menyerap kekuatan bumi yang sangat besar. Memikirkan hal ini, ia cukup bersemangat, lalu ia mengucapkan sesuatu dengan lembut. Detik berikutnya, tubuhnya berubah dan langsung berubah menjadi gas hitam dan bergegas ke tanah. Saat ia berdiri tegak, ia telah tiba di halaman belakang di tanah. Melihat ke langit, hari masih pagi, bahkan sebelum fajar, dan Sulong sangat bersemangat. Di mana saudara-saudara di aula? Berkumpul di depan aula. Dia berteriak dengan marah, dan suaranya segera menyebar ke seluruh aula. Bab 6263, Reorganisasi Elit. Begitu dia selesai berbicara, suasana menjadi sunyi, seolah-olah tidak ada yang mendengar suaranya, dan semuanya tampak seperti fata morgana. Tampaknya hanya dia, yang memiliki darah bumi, yang telah terbangun. Sebenarnya, tampak normal untuk memikirkannya. Bagaimanapun, dia memegang pena bumi, dan darahnya sendiri lebih unggul daripada orang biasa, jadi dia secara alami menyerap sebagian besar kekuatan bumi. Sedangkan untuk orang lain, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kondisi ini, jadi wajar saja jika mereka tidak dapat bangun untuk sementara waktu. Sulong merasa sedikit kecewa. Meskipun dia dapat memikirkan hal-hal ini, jelas sangat sulit untuk menyembunyikan kekecewaan pada saat ini. Tetapi tepat ketika Sulong sedikit tertekan, sebuah tangan besar menepuk bahunya dengan lembut. Mengapa? Apakah kamu takut kita tidak bangun dan kesepian? Dia mendongak dan melihat bahwa orang yang menepuknya tidak lain adalah kepala aula tua. Sebelum Sulong dapat berbicara, tetua pertama, tetua keempat, dan yang lainnya semuanya muncul di depannya, dan itu belum berakhir. Semakin banyak orang berpakaian hitam juga muncul di halaman. Jika Sulong tadi sangat kecewa, sekarang dia sangat senang. Semua orang tahu apa arti kebangkitan semua anggota. Di bawah nutrisi kekuatan bumi, situasi semua orang hampir sama dengannya. Mereka tidak hanya mendapatkan kekuatan bumi untuk memperbaiki tubuh mereka, tetapi pengisian ulang kekuatan bumi juga membuat mereka lebih kuat dari sebelumnya. Kami semua berpikir bahwa kekuatan bumi pasti akan banyak membantu kami, tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa perubahan kekuatan bumi akan begitu besar. Ya, hanya dalam 2 hari, saya tidak hanya merasa bahwa tubuh saya penuh dengan kekuatan, tetapi yang terpenting, kultivasi saya telah meningkat setidaknya 1 tingkat. Yang lebih baik lagi adalah sekarang kita menerobos batas waktu yang digunakan dunia untuk membatasi kita. Wajah semua orang penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Perubahan kekuatan bumi jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Jika diberi waktu, aku benar-benar meragukan bahwa langit mungkin menjadi batas kita. Pada saat itu, aku khawatir tidak akan ada perbedaan antara siang dan malam. Ya, kita akan menjadi begitu kuat sehingga kita tidak dibatasi oleh waktu. Kita dapat berangkat kapanpun kita mau. Pada saat itu, dunia tidak hanya akan dikendalikan oleh kita, tetapi juga sepenuhnya. Mereka tidak akan lagi takut pada musuh manapun, bahkan sejumlah besar pelaut, dan mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Karena pelaut membutuhkan waktu untuk beristirahat, tetapi mereka tidak membutuhkannya. Mereka bahkan dapat menyerang para pelaut di malam hari ketika para pelaut sedang beristirahat. Pada saat itu, para pelaut akan mengalami rasa sakit karena diserang oleh Han San Qian, tetapi di sisi lain, mereka akan mengucapkan selamat tinggal pada rasa sakit ini selamanya. Oleh karena itu, semuanya menjadi sangat jelas. Selama mereka dapat menembus batas ini, mereka tidak akan memiliki kekurangan dalam menyerang dan bertahan. Haha, setelah kita menyelesaikan bajingan Han San Qian, kita akan terus menyerap kekuatan bumi. Sulong benar-benar bersemangat. Manfaat besar telah lama membuatnya melupakan sumpahnya sebelumnya. Di matanya, ada lebih banyak keserakahan. Keserakahan akan kekuasaan, keinginan untuk berkultivasi. Kepala aula tua itu tersenyum tipis, tentu saja dia tahu semua ini, tetapi dia tidak berniat mengungkapkannya. Jika dia tidak menginginkan kekuatan ini, mengapa dia menciptakan hubungan yang buruk hari ini? Meskipun dia menyesali keputusannya selama bertahun-tahun, setiap kali dia memikirkannya dengan saksama, kekuatan-kekuatan bumi sudah cukup untuk membuatnya menghilangkan setidaknya setengah dari penyesalan ini. Tidak ada yang bisa menolak kekuatan yang kuat ini. Sulong tidak dapat memahami dirinya sendiri hanya karena dia belum merasakan manisnya kekuatan ini.
Sekarang, dia telah merasakannya dan tidak mau melepaskannya. Tetapi sebelum itu, kita memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Bab 6264 Membunuh Han San Qian. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang mencibir. Bunuh Han San Qian dan kalahkan para pelaut. Saat beberapa utusan khusus dan tetua berbicara terlebih dahulu, para pria berpakaian hitam, yang moralnya sudah tinggi, semuanya berteriak serempak. Bagi mereka, mereka benar-benar telah dikalahkan oleh Han San Qian sebelumnya, tetapi sekarang, mereka ingin membalas dendam. Mereka harus mengambil kembali apa yang telah hilang, dan mereka harus mengambilnya kembali 2 kali lipat. Bagus sekali. Sulong menarik tangannya, dan suara-suara itu berhenti. Tetua keempat sedikit bersemangat dan berkata, Tuan Istana Su, dari apa yang Anda maksud, kita masih akan menggunakan pena tanah ini di masa depan, kan? Bagaimanapun, dia adalah bawahan yang telah mengikuti Sulong selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia sangat mengenal Sulong. Dia selalu menjadi tipe orang yang menepati janjinya. Oleh karena itu, dia mengingkari janjinya begitu cepat. Sehingga tetua keempat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingatkannya. Meskipun, bagi tetua keempat, dia juga berharap agar Sulong terus menggunakan pena tanah. Lagi pula, jika kau tidak menggunakan benda sekuat itu, maka kau hanyalah orang bodoh. Awalnya, aku memang berencana untuk menggunakannya kali ini saja. Namun, kekuatannya sangat kuat, begitu kuatnya hingga aku tidak dapat menggambarkannya. Sekarang, krisis di aula begitu serius, kita harus menggunakan cara yang berbeda. Kekuatan bumi dapat membantu kita, jadi tentu saja, kita tidak boleh menolaknya, kan? Tetua Agung mengangguk dan setuju, kepala istana Su benar sekali. Aturan diberitahukan oleh para pemenang kepada yang kalah, dan juga merupakan apa yang diminta raja agar dipatuhi oleh warga sipil. Jika kita kalah, aturan kita akan sepenuhnya hilang, dan pada saat itu kita hanya dapat melakukan apapun yang dikatakan musuh. Bahkan tanpa martabat, aturan hanyalah omong kosong. Kepala aula tua itu tersenyum ringan dan mengangguk, apa yang dikatakan tetua agung itu benar. Hanya jika kita selamat, kita dapat melakukan apa yang ingin kita lakukan. Sulong tersenyum, lalu menatap semua saudara yang hadir, saya yakin kalian juga telah merasakan kekuatan bumi. Saya juga secara resmi berjanji di sini bahwa saya akan menggunakan kekuatan bumi untuk membantu saudara-saudara saya di masa mendatang. Kepala aula tua itu tersenyum penuh pengertian. Saat itu, bukankah dia menghabiskan semua metodenya hanya untuk menggunakan kekuatan bumi untuk membantu aula tersebut berkembang? Namun, dia tidak mencapai tujuannya dan malah menyebabkan tragedi. Sekarang, di saat yang paling kritis ini, semuanya telah berubah total. Dia yang seharusnya tidak membantu putranya, justru membantunya mewujudkan keinginannya di saat yang paling kritis. Bahkan, dia sangat puas telah sampai sejauh ini. Dia bahkan merasa telah mencapai tujuan hidupnya. Bahkan jika dia meninggal sekarang, dia dapat meninggal dengan sangat tenang tanpa penyesalan. Raungan. Mendengar kata-kata Sulong, para pria berpakaian hitam menjadi lebih bersemangat dan meraung untuk melampiaskan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Sulong melihat peningkatan moral dan tahu bahwa waktunya hampir tepat. Dia tersenyum tipis dan berkata, tetapi kalian tidak harus terlalu cepat bahagia. Seperti kata pepatah, dibutuhkan 1000 hari untuk melatih pasukan dan hanya butuh beberapa saat untuk mengerahkannya. Jika kalian ingin mendapatkan sumber daya yang begitu bagus, kalian harus berjuang keras di medan perang. Kalian harus menggunakan kekuatan kalian untuk memberi tahu saya bahwa kalian layak untuk diinvestasikan. Karena itu, dalam serangan balik berikutnya, saya berharap dapat melihat sekelompok prajurit pemberani, pasukan perkasa yang dapat menang. Apakah kalian mengerti? Menyerang Han San Qian pasti menang. Kita akan menghancurkan istana air dan memusnahkan para pelaut. Menyerang Han San Qian pasti menang. Kita akan menghancurkan istana air dan memusnahkan para pelaut. Menyerang Han San Qian pasti menang. Kita akan menghancurkan istana air dan memusnahkan para pelaut. Akan ada orang-orang pemberani yang mendapat hadiah besar. Setelah para prajurit merasakan manisnya, mereka secara alami menjadi heroik dan bersemangat tinggi. Dibandingkan dengan pasukan yang dikalahkan sebelumnya, unit ini telah sepenuhnya berubah.
Ini juga membuat Sulong percaya bahwa dalam serangan balik ini, mereka akan dapat mencapai kesuksesan yang tak terhentikan. Baiklah, semua saudara, dengarkan perintahku. Ya. Orang-orang berpakaian hitam menjawab serempak, dan momentum mereka luar biasa. Kumpulkan pasukan segera. Dalam setengah jam, kita akan menyerang balik Han San Qian dan membunuhnya tanpa ampun. Raungan. Seluruh pasukan meraung serempak lagi. Kepala Aula Tua tertawa gembira, waktu mereka telah tiba. Bab 6265, mengumpulkan pasukan untuk menyerang. Kepala Aula Tua melambaikan tangannya dan memimpin para eksekutif senior ke aula dengan cepat, meninggalkan orang-orang berpakaian hitam dalam keadaan siaga. Keberangkatan dijadwalkan setengah jam kemudian, yang jelas bukan pengaturan acak. Semuanya benar-benar dikerahkan. Di mana mata-mata itu? Setelah kepala aula tua memasuki aula dan duduk di kursi utama, dia berteriak dengan marah, dan ketiga pria berpakaian hitam berlari masuk dengan cepat. Tim mata-mata melapor kepada kepala aula. Pemimpin itu segera berlutut dan berkata dengan hormat. Tidak perlu sopan, mari kita langsung ke intinya. Laporkan setiap gerakan Han San Qian sesegera mungkin. Kepala aula tua itu dalam suasana hati yang baik dan cukup bersemangat. Kepala aula, apakah Anda akan menyerang Han San Qian? Mata-mata itu tidak terkejut seperti yang dibayangkan, tetapi sedikit bersemangat. Kepala aula tua itu jelas menyadari sikap yang tidak benar ini, dan segera mengerutkan kening, dan bertanya, mengapa Anda bereaksi seperti ini? Balaslah kepada kepala aula, karena saya pikir ini saat yang tepat untuk menyerang Han San Qian. Bawahan itu berkata dengan bersemangat. Mengapa? Kepala balai tua itu sedikit bingung, tidak mengerti maksud tersirat di baliknya. Bawahannya tidak akan pernah bercanda dengannya, dan mereka tidak punya keberanian untuk bercanda dengannya. Karena itu, pasti ada alasan untuk semuanya. Kepala balai tua itu percaya bahwa pasti ada sesuatu di baliknya. Cepat dan laporkan. Kapten pengintai itu tersenyum, berlutut dan berbalik dan berkata, kami telah diperintahkan untuk mengamati situasi pasukan Han San Qian. Kemarin pagi, kami menemukan bahwa pelaut mereka telah dievakuasi dari tempat asal mereka bersama sekelompok penduduk desa. Untuk menghindari rencana yang disengaja oleh musuh, kami telah melacak mereka secara diam-diam. Baru pada sore hari ini kami akhirnya memastikan dan menegaskan bahwa pihak lain tidak melakukan tipu daya. Tetapi benar-benar mengungsi. Mendengar berita ini, kepala balai tua dan kelompoknya semuanya sedikit terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka berpikir dan menghitung, mereka tidak pernah berpikir bahwa pelaut pasukan Han San Qian benar-benar akan mundur dalam skala besar. Ini agak tidak biasa. Mereka baru saja meraih kemenangan besar dan moral mereka sedang berada di titik tertinggi. Biasanya, orang-orang ini seharusnya membela diri dan merayakan dengan gembira. Mengapa mereka tiba-tiba mengungsi? Ya, mungkinkah Han San Qian memiliki konflik dengan para pelaut? Secara teori, kemungkinan ini memang ada. Bagaimanapun, dunia sedang dalam keadaan terpecah-pecah dan bersatu kembali, dan terpecah-pecah. Han San Qian memang terlalu menonjol, dan wajar baginya untuk bersikap sombong. Para pelaut juga telah berusaha keras dan bekerja keras. Jika kontribusi mereka tidak diakui, wajar saja jika mereka mengeluh. Namun, ini hanya mungkin secara teori, karena kemenangan sebenarnya akan menutupi semua perselisihan. Bahkan jika mereka benar-benar memiliki konflik satu sama lain, dalam hal ini, tidak akan ada konflik apapun. Mungkinkah ini bukan konflik, tetapi Han San Qian tahu bahwa kita akan melakukan serangan balik, jadi dia membubarkan semua orang terlebih dahulu. Tujuannya adalah membuat kita tidak berdaya ketika saatnya tiba. Memikirkannya, kemungkinan ini memang ada. Namun, jelas, masalahnya juga sangat serius dan tidak masuk akal. Mereka adalah pihak yang menang, dan tidak mungkin mereka takut pada apapun. Tampaknya tidak masuk akal untuk mendistribusikan para pelaut dan penduduk desa. Apa yang sebenarnya dilakukan Han San Qian? Dia benar-benar membodohi kita semua. Semua orang saling memandang. Tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Kepala aula tua itu menatap Sulong, dan Sulong juga tercengang. Jelas, bahkan pria pintar itu benar-benar bingung saat ini. Apa yang sebenarnya dilakukan Han San Qian? Sulong benar-benar tidak dapat memikirkannya sama sekali. Itu
Terlalu aneh dan terlalu luar biasa. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pada saat ini, pertahanan Han Sanqian akan berada dalam situasi seperti itu. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa Han Sanqian telah kalah, jadi dia membubarkan pasukannya begitu saja. Mungkinkah Han Sanqian telah meremehkan kita sepenuhnya, jadi dia tidak menganggap kita sebagai ancaman? Setelah perang dimenangkan, dia langsung membubarkan pasukan di tempat. Beberapa orang masih berspekulasi, tetapi jelas, semua ini masih membutuhkan kepala aula tua untuk membuat keputusan.